Saat ini, seluruh dunia tak terkecuali Indonesia berada pada kondisi yang sama, di mana keberlangsungan hidup manusia mengalami banyak sekali perubahan, dan mobilitas manusia dibatasi karena virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang akrab disebut dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat dalam hitungan bulan saja. Gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020, COVID-19 sudah memakan banyak sekali korban. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Worldometer, jumlah kematian di dunia akibat COVID-19 sudah lebih dari 1 juta kasus. Dan di Indonesia menempati urutan ke-17 dengan jumlah kematian lebih dari 10.000 kasus. Dengan data ini dapat diketahui jika virus corona akan terus berkembang selama belum ditemukan obatnya. COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan dan teridentifikasi oleh dunia kesehatan, sehingga masih belum ditemukan pengobatan yang tepat untuk menangani virus ini. Karena hal ini, banyak masyarakat Indonesia yang berusaha mencari solusi tersendiri untuk memproteksi dirinya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan imunitas tubuhnya dengan mengkonsumsi minuman herbal. Namun, minuman herbal yang dikonsumsi masyarakat tidak terbukti dapat menyembuhkan COVID-19. Karena itu, saat ini, setiap negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin COVID-19. Membahas mengenai vaksin, saat ini pemerintah Indonesia sudah menetapkan 6 jenis vaksin yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ke-6 jenis vaksin itu terdiri dari vaksin merah putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-INC, dan Sinovac. Ke-6 jenis vaksin ini baru bisa digunakan hanya setelah dinyatakan aman dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Bersamaan dengan hadirnya vaksin, muncul juga berbagai persepsi masyarakat Indonesia mengenai vaksin ini. Berdasarkan hasil survei mengenai penerimaan vaksin COVID-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dengan dukungan UNICEF dan WHO menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia sebesar 57% menyatakan siap menerima vaksin bila vaksin sudah tersedia. Namun, sebagian masyarakat juga meragukan vaksin tersebut. Dan juga sebagian kecil masyarakat menolak dengan alasan efektivitas, halal haramnya, dan juga keamanan yang belum teruji kebenarannya. Fenomena perubahan pandangan masyarakat Indonesia mengenai metode penyembuhan COVID-19 yang berawal dari mengkonsumsi minuman herbal menuju penggunaan vaksin tentu dapat dikaji dengan berbagai teori. Salah satunya adalah teori evolusi sosial universal Herbert Spencer. Membahas mengenai teori evolusi sosial universal Herbert Spencer. Spencer adalah seorang ahli filsafat Inggris yang lahir pada 27 April 1820 di Derby, Inggris. Spencer tidak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus. Ia mengenyam pendidikan bersama ayahnya yang dilanjutkan oleh pamannya. Pada usia 17 tahun, Spencer menjadi seorang insinyur di pembangunan jalan kereta api. Ketertarikannya pada biologi muncul dari pekerjaannya di Birmingham sebagai insinyur jalan kereta api. Hal inilah yang selanjutnya menarik perhatiannya di bidang evolusi, yaitu ketika ia memulai pemeriksaan pada fosil yang diambil dari pemotongan kereta api. Adapun karya-karyanya yang sangat terkenal, yang pertama ada The Descriptive Sociology yang terbit pada tahun 1873 dan 1881. Yang kedua terdapat karyanya yang berjudul The Study of Sociology yang ditulis pada tahun 1873. Lalu karyanya yang ketiga adalah Principle of Sociology yang terbit antara tahun 1876 hingga 1896. Di dalam karyanya, Spencer mendapat pengaruh dari Charles Darwin, sehingga ia diberi julukan Darwinisme.
Hal ini terbukti dengan pandangannya mengenai survival of the fittest. Menurutnya, seperti dalam evolusi biologi, di mana jenis-jenis yang paling cocok dengan persyaratan lingkungan alamnya, maka dalam evolusi sosial, aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang dapat dipaksakan tahan dalam masyarakat adalah hukum yang melindungi kebutuhan para warga masyarakat yang paling cocok dengan persyaratan masyarakat di mana mereka hidup, yaitu kebutuhan warga masyarakat yang paling berkuasa, yang paling pandai, dan yang paling mampu. Pada video ini saya akan memfokuskan pembahasan saya pada perubahan perspektif masyarakat mengenai metode penyembuhan COVID-19. Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi akan metode pengobatan tradisional yang didapatkannya secara turun-temurun. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai beralih menggunakan penyembuhan medis. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat Indonesia saat ini terkait metode penyembuhan COVID-19 yang bermula dari penggunaan minuman herbal menuju penggunaan vaksin. Berdasarkan fenomena itu, kita dapat menganalisanya dari teori yang dikemukakan Herbert Spencer yang berbunyi, perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia itu telah atau akan melalui tingkat evolusi yang sama. Namun, ia tak mengabaikan fakta bahwa secara khusus, tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi yang melalui tingkat yang berbeda. Dari pandangan Spencer itu, dapat dianalisis jika asal mula ditemukannya vaksin COVID-19 oleh negara di dunia dikarenakan semua manusia sadar akan bahayanya virus ini, dan juga timbulnya rasa takut akan kematian sebagai dampak terburuk dari virus ini. Di Indonesia sendiri, pandangan masyarakat mengenai penyembuhan COVID-19 juga mengalami evolusi universal, yaitu bermula dari kepercayaan masyarakat pada tingkat penyembuhan tradisional menggunakan minuman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lambat laun akan berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks, yaitu ke tingkat penyembuhan medis dengan menggunakan vaksin untuk penyembuhan COVID-19. Namun, meskipun metode penyembuhan COVID-19 di masyarakat Indonesia pada umumnya mengalami evolusi sosial universal yang sama, tapi secara khusus, beberapa lapisan masyarakat bisa mengalami proses evolusi yang berbeda, karena ada kemungkinan pada beberapa kelompok masyarakat timbul keraguan akan keefektifan atau efek samping yang ditimbulkan dari vaksin COVID-19. Timbulnya keraguan ini akan menyebabkan beberapa lapisan masyarakat menggunakan alternatif lain sebelum pada akhirnya menggunakan vaksin yang dianjurkan pemerintah. Sehingga lapisan masyarakat inilah yang akan melalui tingkat evolusi yang berbeda, yaitu proses evolusinya melalui tingkat antara sebelum sampai kepada tingkat evolusi yang sama dengan masyarakat lainnya. Selain itu, fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan pandangan Spencer terhadap survival of the fittest. Menurut Spencer, seperti dalam evolusi biologi, maka dalam evolusi sosial, aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang dapat dipaksakan tahan dalam masyarakat adalah hukum yang melindungi kebutuhan para warga masyarakat yang paling cocok dengan persyaratan masyarakat di mana mereka hidup, yaitu kebutuhan warga masyarakat yang paling berkuasa, paling pandai, dan yang paling mampu. Dari pandangan Spencer itu, fenomena mengenai COVID-19 dan vaksin yang ada pada masyarakat Indonesia juga dapat dianalisis, di mana dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia membuat hukum dan aturan hidup seperti social distancing, memakai masker, jaga jarak, hingga tidak diperbolehkan membuat kerumunan. Aturan hidup dan aturan wajib dipatuhi semua masyarakat Indonesia selama pandemi berlangsung. Selain itu, aturan hidup atau hukum itu dibuat untuk melindungi masyarakat dan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan juga kondisi masyarakat saat ini. Jadi dari pandangan Spencer, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang dapat bertahan atau survive di tengah pandemi COVID-19 adalah masyarakat yang dapat tahan dengan aturan-aturan hidup dan juga hukum yang ada di masyarakatnya. Pernyataan penyusun. Saya, selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa 1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain,
melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang teori antropologi 1. Sekian analisis saya mengenai teori evolusi sosial universal Herbert Spencer terhadap perspektif masyarakat mengenai fenomena vaksin COVID-19. Semoga video ini dapat membantu kita memahami perubahan apa saja yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Untuk yang terakhir, jangan lupa pesan ibu 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita selalu berada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa.